وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Faedah terkait Rasulullah, karya saya Soleh Muhammad Soleh Al-Munajjid Hafidahullah, beliau masih hidup, dan ini sebenarnya sebagian materinya sudah kita singgung-singgung kemarin ya, disusun oleh Markas Sunnah. Kita langsung saja ke isinya. Pengantar seperti biasa selalu dibuka dengan Bismillah, Alhamdulillah, kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, buku yang ada di depan Anda adalah produk pertama dari Markas Sunnah, situs yang diasuh oleh beberapa penuntut ilmu yang merupakan alumni dan mahasiswa jurusan hadis di beberapa kampus mancanegara dan dalam negeri. Kemudian kami hadir di Maya dalam rangka memberikan andil dan sumbangsi dalam para dakwah Islamiyah, dan secara khusus untuk berkhidmat kepada sunnah Rasulullah SAW yang kita cintai, alaihi afdhalus shalah wa azka at-taslim. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kami hadir di dunia maya dan telah menyelesaikan beberapa pembahasan secara hadis yang bermanfaat bagi umat, dan juga insya Allah akan diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun format e-book. Sehingga kami mengajak Anda untuk bergabung dalam menyebarkan miskahun nubuwah yang ada dalam situs ini. Dan apa yang kita lakukan ya berarti dalam rangka untuk ke sana, ya, untuk menyebarkan sebagaimana yang beliau harapkan. Kembali berharap kiranya kami dan Anda sekalian termasuk di dalam ikhwan Rasulullah SAW yang berada dengan sahabat beliau di akhirat kelak dan duduk di majelis beliau di surga Allah Rabbil Izzati wal Jalalah. Amin. Dari Syekh Shalih Al-Munajjid, dia juga bikin mukadimah terlalu panjang lebar. Pertama adalah memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Tulisan ini merupakan pembahasan terkait bulan Muharram dan Asyura. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang berkontribusi dalam tulisan materi ini dan menyebarkan. Jadi kita termasuk yang menyebarkannya. Faedah pertama, dia mengatakan bulan Muharram merupakan bulan pertama penanggalan tahun Hijriah, sekaligus merupakan bulan terakhir dari 3 bulan haram yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan haram yang letaknya terpisah yaitu Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan atau jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah, yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, dan di antara ada 4 bulan haram. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, inna zamana qad istatara ka hayatihi wa khalaqallahu samawati wal ard. Sungguhnya yang namanya zaman itu berputar seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Asana atau isna asyara syahron, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Salasun mutawalliyat, 3-nya saling berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban, dan Jumat dan Rajab Mudhar, yaitu yang di antara bulan Jumati, dan ini Jumatil awal dan bulan Sya'ban. Jumatil akhir, Jumatil akhir. Faedah yang kedua, di antara keutamaan bulan ini adalah Nabi SAW menamakan sebagai Syahrul, bulannya Allah. Penyandaran bulan ini kepada Allah adalah idhofah ta'dim, penyandaran ta'dim, pengagungan, yang menunjukkan keutamaan bulannya. Karena Allah tidak menyandarkan makhluknya kepada Allah kecuali makhluk itu memiliki kekhususan dan keistimewaan, sebagaimana penyandaran ubudiyah, yaitu Abdullah hamba Allah kepada Nabi Muhammad, Ibrahim, Ishak, dan beberapa nabi yang lain. Begitu pula dengan Mekah disebut sebagai Baitullah, dan unta Nabi Saleh disebut Naqatullah, untanya Allah. Jadi ketika Allah mau menyandarkan namanya yang mulia
kepada makhluk, maka ini menunjukkan makhluk itu memiliki kedudukan yang utama. Sehingga ketika Nabi menyebut sebagai Syahrullah, berarti Muharram itu bulan yang utama. Kemudian faedah ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa Muharram adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan haram lainnya. Ini yang berpendapat siapa? Imam Hasan Al-Basri. Dia mengatakan Abdul Ashurul Hurum Syahrullah bulan haram yang paling utama adalah Al-Muharram. Kemudian Al-Hasan Al-Basri melanjutkan Innallaha iftataha sanah bi syahril haram. Sungguhnya Allah memulai tahun penanggalan Hijriah dengan bulan haram. Wa khatamaha bi syahrin haram, menutupnya dengan bulan haram. Walaysa syahrun fis sanah ada Ramadan a'dhama indallahi minal Muharram. Dan tidak ada hari yang ada dalam satu tahun yang lebih mulia, lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan, yaitu selain Muharram. Ini pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena beliau adalah seorang ulama yang diakui keluasan ilmunya, maka pendapat beliau terkait ini juga pendapat yang perlu atau bisa untuk diperhitungkan atau bisa untuk dipegang. Faedah yang keempat, hari yang paling utama pada bulan Muharram adalah 10 hari pertamanya. 1 sampai 10-nya. Abu Utsman An-Nadhi rahimahullah berkata, para salaf dulu mengagungkan 3 hari dari 10 hari pada bulan diantaranya 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di dalamnya ada hari Arafah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Tentu kalau yang pertama ini yaitu Ramadan itu pada malam harinya, Dzulhijjah pada siang harinya, Muharram dari mulai pagi sampai pagi lagi. Wallahu ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat biar nggak usah ngenteni. Kemudian faedah yang kelima, Allah Azza wa Jalla melarang kedoliman dalam bulan-bulan haram sebagaimana firman-Nya, wala tadlibu fihinna anfusakum, janganlah kamu mendolimi dirimu pada bulan 4 itu. Maka kedoliman yang dilakukan di bulan haram dosanya lebih berat. Ini enak nih bahasanya, lebih berat dibandingkan dosa lain. Dan kalau di kitab yang lain dibahasakan dilipat gandakan, seolah-olah jumlahnya bertambah. Kalau ini enggak, lebih berat. Jadi jumlahnya enggak nambah, tapi bobotnya dibikin berat. Karena besarnya kehormatan dan keagungan bulan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, dia berkata sesungguhnya kedoliman yang dilakukan di bulan haram dosanya lebih berat dibandingkan kedoliman atau dosa dikerjakan di bulan yang selain haram. Tapi Allah mengagungkan dari urusannya sesuai dengan kehendak. Faedah yang keenam, dianjurkan untuk berbanyak puasa di bulan agung ini. Nabi SAW bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, afdhalus shalah ba'dal faridah, sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat lain. Menurut Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa puasa sunnah yang afdal dikerjakan setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah secara mutlak. Artinya nggak ada pengkhususan puasa-puasa tertentu. Semua puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram itu nilainya, bobotnya lebih besar, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Faedah ketujuh, 10 aja, silakan kalau ada pertanyaan. Anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram itu maksudnya memperbanyak puasa dan tidak dipahami bahwa harus berpuasa secara menyeluruh di bulan Muharram. Jadi tidak bisa dimaksudkan adalah puasa terus-terusan. Maka terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan saja, dan bulan yang paling banyak beliau berpuasa adalah Sya'ban ternyata, bukan Muharram. Sehingga ini mempertegas keadaan atau mempertegas posisi puasanya. Puasa sunnah yang dimaksud di bulan Muharram adalah puasa yang memang sudah difahami, sudah kemudian ayam lebih, kemudian Daud dan seterusnya. Kedelapan, sebagian ulama mempersoalkan banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban dibandingkan bulan Muharram. Padahal beliau sendiri dan secara gamblang bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram.
Ada beberapa jawaban para ulama terkait persoalan yang diangkat itu. Di antaranya boleh jadi Nabi SAW belum mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram tersebut, kecuali di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk mengerjakan puasa. Jawaban lain boleh jadi karena ada unsur beliau yang menghalangi untuk berpuasa, seperti safar, sakit, dan lain-lain. Faedah yang ke-9, Asyura merupakan hari ke-10 pada bulan Muharram. Ini harus dipahami nih. Jadi Asyura itu istilah untuk hari ke-10 bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama terdahulu, itu pun ulama kontemporer, secara dohir hadis-hadis untuk menyebutkan hal ini dan juga ahli bahasa mengungkapkan demikian. Jadi apa namanya? Ketika kamu baca Asyura itu berarti langsung itu 10 Muharram. Faedah yang ke-10, cuma gini aja. Penamaan hari tersebut sebagai Asyura dimulai pada masa Islam dan belum dikenal pada masa jahiliyah. Jadi yang menamakan sebagai hari Asyura itu pas masa Islam. Masa jahiliyah belum ada. Lanjut aja lah. Yang ke-11, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura sebagaimana sabda Nabi SAW, wasyam yaum Asyura ahtasibu Allah ayyukaffira as-sana alladzi qablahu. Puasa Asyura aku berharap pada Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Pada yang ke-12, dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil dan bukan dosa besar. Karena dosa besar untuk dihapuskan, seorang itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, hendaknya seseorang berusaha untuk melakukan puasa Asyura tersebut, begitupun motivasi keluarga, anak-anak, dan orang yang berada di tangannya untuk mengerjakan puasa tersebut serta bersama-sama mereka. Rubai bintu Muawwidh radhiyallahu anha berkata tentang puasa Asyura waktu hukumnya wajib pada saat itu. Jadi sebelum Ramadan itu wajib, maka Asyura itu sempat diwajibkan. Dia berkata, dulu kami berpuasa pada hari Asyura, begitupun kami mempuasakan anak-anak kami membuatkan mereka mainan yang terbuat dari kapas atau bulu sampai tatkala mereka nangis karena kelaparan. Kami berikan mainan tersebut sampai mereka datang waktu berbuka. Faedah ke-14, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 Muharram dengan niat untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Ada orang yang berkata ketika Nabi SAW berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 yaitu Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal itu. Qalu, ada sebagian sahabat yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun yu'addimuhul yahud. Ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi wa Nasara, dan Nasara juga. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-amul muqbil, kalau sekiranya tahun depan insya Allah aku masih dikasih kesempatan hidup, sumnal yaumat tasik, maka kita akan berpuasa di sejak tanggal 9 ya. Qala falam ya'til am, kemudian Ibnu Abbas berkata beliau tidak pernah sampai pada tahun al-am al-muqbil, tahun depan, hatta yuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ternyata beliau kemudian meninggal. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, lain bagitu ila qabilin la asuman tasi'ah. Apabila aku masih hidup hingga tahun depan, aku juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, jadi ini merupakan sunnah takririyah atau qauliyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang 15, barang siapa yang luput pada puasa di hari 9 Muharram, maka disyariatkan baginya untuk puasa 10 dan 11 Muharram sebagai bentuk penyelesaian kaum Yahudi. Jadi kalau nggak 9, 10 ya 10, 11. Ada juga yang berpendapat ya 9, 10, 11. Monggo. Faedah ke-16, tidak mengapa seorang juga berpuasa sehari sebelum hari Asyura dan juga sehari setelahnya. Sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi jangan-jangan bulan masih kurang atau dikarenakan ada keraguan dalam persoalan hilal awal penetapan bulan Muharram dan dikhawatirkan menjadi kekeliruan dalam penetapannya. Oleh karena itu, boleh jadi dikatakan 9 Muharram bisa jadi itu tanggal 10, sebaliknya boleh jadi itu tanggal 11 pada tanggal 10, maka dengan berpuasa sehari juga sebelumnya dan sehari setelahnya, maka
harapannya bisa pas bisa dapat di hari Asyura. Faedah yang ke-17, puasa Asyura menurut sebagian ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa 3 hari berturut-turut yaitu 9, 10, 11. Ya, ini sesuai dengan pengamalan para salaf terdahulu. Kemudian yang kedua, puasa 9 dan 10 saja. Yang ketiga, puasa 10 saja. Jadi semuanya nggak apa-apa ya, 10 tok boleh, kemudian 9, 10 boleh, 9, 10, 11 juga boleh. Faedah yang ke-18, jika puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, maka tidak mengapa berpuasa di hari tersebut dan tidak dimakruhkan. Jadi dikarenakan orang-orang yang berpuasa disebabkan hari Asyura, bukan karena hari Jumat atau Sabtu. 19, barang siapa memiliki tanggungan utang puasa Ramadan, maka tidak mengapa dia berpuasa Asyura terlebih dulu, baru setelah itu dia mengkodok puasa Ramadannya, dan puasanya dinilai sah sebagaimana sebagian pendapat ulama, tidak bahwa diperbolehkan puasa sunnah yang batas waktu pelaksanaan dari puasa kodok Ramadan dikarenakan waktunya luas dan bisa dikerjakan di lain waktu. 20, barang siapa yang puasa Asyura dan dia memiliki utang puasa Ramadan, lalu kemudian dia menggabungkan dia puasa Asyura dan kodoknya, maka ya kodoknya dinilai sah dan tetap diharapkan dia mendapatkan pahala puasa Asyura menurut sebagian ulama. Maka dia telah mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu pahala Asyura beserta utang puasanya juga telah terbayar. Pendapat ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi yang afdal adalah seorang mengkodok utangnya puasa daripada hari lain selain Asyura, maka dia puasa Asyura dengan niat sunnah, lalu setelah itu dia membayar utangnya. Yang wajib agar dia mengumpulkan 2 keutamaan kodok dan keutamaan Asyura. Jadi kalau digabungkan dengan puasa wajib, ada ulama yang membolehkan, tapi wallahu alam ya, saya cenderung yang tidak ya. Artinya ini kan 2 puasa yang berbeda, satu sunnah, satu wajib ya. Dan nggak bisa dibarengkan ya. Faedah ke-21, dibolehkan seorang untuk puasa pada tanggal 9 dan 11 Muharram dengan niat qada Ramadan dan puasa tanggal 10 Muharram dengan niat puasa sunnahnya. Jadi kalau puasa 9, 11, 9 dan 11 artinya 10 juga berarti 9, 10, 11 dan 10-nya ini Asyura, 9, 11-nya qada bisa. Faedah yang ke-22, barang siapa yang sedang safar maka tidak mengapa baginya melakukan puasa Asyura jika hal tersebut tidak memberatkan. Jadi Allah senang kalau rusuhnya diambil. Artinya kalau kamu safar berat, ya ambil rusuhnya. Tapi kalau kamu nggak berat, karena mungkin naik pesawat, ya waktunya nggak lama, gitu, maka kamu puasa juga nggak apa-apa. Faedah ke-23, tidak disyaratkan bagi wanita haid ataupun nifas atau yang sakit. Ketika telah luput baginya puasa Asyura, disebabkan unsur tersebut untuk mengkodok puasa Asyura. Dan tidak cepat dilakukan karena hal itu, ya puasa Asyura disyaratkan di hari tertentu dan kesempatan pelaksananya telah berlalu, maka lewatlah hari tersebut. Ya, jadi puasa-puasa yang tanggalannya tertentu, maka nggak boleh kemudian dikodok. Kodok dalam artian tuh, kalau nggak ada perintah kodok ya, kalau Ramadan kan ada ya. Puasa-puasa sunnah kan nggak ada perintah kodok ya. Kemudian faedah ke-24, barang siapa yang terhalang puasa Asyura karena adanya udzur seperti sakit, haid dan seterusnya, padahal sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan puasa tersebut, maka dia tetap mendapat pahala sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maradal abdu aw safar." Kalau seorang hamba itu sakit atau kemudian safar, kutiba lahu mithlu makana, maka dicatat seperti apa yang dia biasa kerjakan, ya'malu muqiman suhihan, dalam kondisi mukim dan kondisi sehat. Faedah ke-25, bahwasanya dulu puasa Asyura menjadi sesuatu yang wajib sebelum Ramadan, lalu kemudian hukumnya dihapus menjadi sunnah yang dianjurkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW ya'muru bisyamihi qabla ayyu fardhu Ramadan. Dulu Nabi SAW memerintahkan kita wajib untuk puasa Asyura sebelum datang Ramadan. Falamma furidu Ramadan, maka ketika Ramadan itu menjadi wajib, karena man saa'a shoma yaum Asyura wa man saa'a aftara. Maka ketika itu sudah wajib Ramadannya, maka Asyura itu silakan yang mau puasa, yang silakan yang mau tidak. Di hadis yang lain, hada yaumu Asyura walam yaktub billah alaikum siyamahu wa ana shaimun faman ahabba minkum ayyasuma falyasum wa man ahabba ayyuftira falyuftir. Ini adalah hari Asyura, tidak diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa padanya, namun saya puasa. Maka barang siapa yang ingin puasa maka puasa, dan barang siapa yang ingin berbuka berbuka. Faedah ke-26, hari Arafah lebih afdal daripada Asyura dikarenakan Arafah menghapus dosa sebanyak 2 tahun. Dikatakan bahwa di dalam hikmahnya adalah hari Asyura dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam
Adapun Arafah dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan kekhususan syariat Islam. Sehingga ini lebih utama dan didapat gandakan pahalanya disebabkan karena keberkahan Al-Mustafa Muhammad SAW. Sebagian mengatakan bahwa Arafah ini berbeda dengan bulan Al-Surah. Allah Allah menyembuhkan kepada Nabi SAW Arafah dibandingkan dengan Asyura. Dikarenakan perbedaan jenis nikmat pada hari Arafah dan nikmat agama, adapun puasa Asyura adalah sempurna nikmat badan yang diberikan kepada Musa dan nikmat agama lebih afdal daripada nikmat badan. Ala kulli hal ya toh, puasa Asyura dan puasa Arafah nggak usah dibandingkan. Menurut saya. Kenapa? Karena bulannya beda gitu loh. Ya. Jadi kalau bandingkan tapi kemudian bulannya beda dan nggak tempuk, ya nggak usah dibanding-bandingin lah. Ya, sama kayak kamu nanti nikah punya istri 2 atau 3, nggak usah dibanding-bandingin. Karena setiap itu punya keutamaannya. Ya, kerjakan aja semuanya. Faedah ke-27 hari Asyura atau hari agung di antara hari-hari Allah Ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Allah SWT berfirman, "Wadzakir bi ayyamillah." Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Pada hari Asyura, Allah mengangkat Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Sehingga Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini. Dan Nabi Musa SAW pun berpuasa, memerintahkan untuk berpuasa sunnah mengikuti Nabi Musa alaihissalam atas dasar bersyukur terhadap nikmat di waktu-waktu nikmat tersebut telah diperbaharui. Sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Pada waktu itu Nabi SAW datang ke Madinah, wajadal Yahud siyaman yauma Asyura, dan mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, ini hari apa kamu pada puasa? Faqalu, kemudian mereka berkata, hadza yaumun adim, ini hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumah, dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Wasamahu Musa, kemudian Musa berpuasa syukron sebagai bentuk syukur. Wa nahnu nasumuhu, kemudian kami orang Yahudi ya ikut-ikut untuk puasa Nabi Musa ini, yaitu puasa Asyura. Waqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, wa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Nah, itu ceritanya, sebabnya maka kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Wasamahu Rasulullah SAW wa amara bi siyami. Kemudian Nabi SAW waktu itu sejak itu berpuasa dan memerintahkan untuk juga berpuasa. Faedah 28 dari Asyura mengingatkan kita hubungan erat dan mendalam sesama kaum muslimin meskipun beda zaman dan tempatnya. Hal ini sekaligus mengingatkan pentingnya mewujudkan ukhuwah iman sesama kaum muslimin dan loyal penuh kepada Allah, Rasulnya dan para hamba yang beriman. Gampangnya gini, ketika kemudian Nabi nggak pernah ketemu Musa, tapi kemudian orang Yahudi mengklaim bahwasanya ini amal aku melu-melu Musa, maka Nabi mengatakan kudune aku sing berhak. Nah, perasaan sebagai seseorang yang beriman ini adalah perasaan persaudaraan walaupun nggak ketemu tempatnya. Maka ini loh hikmah dari puasa Asyura, bahwasanya kita harus mendidik jiwa kita untuk peduli pada saudara kita yang jauh di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian faedah yang ke-29 hari Asyura adalah hari bersyukur dan hari meminta kelapangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dikatakan Musa alaihissalam, inna lamudrakun, kami benar-benar akan tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Musa alaihissalam menjawab, jadi orang-orang Bani Israel mengatakan, oh kita akan dikalahkan, dan Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak, sungguh Tuhanku bersamaku dan dia akan menunjuki jalanku. Faedah ke-30, pengagungan hari Asyura juga dikenal pada zaman jahiliyah. Dulu mereka melakukan hari tersebut, berpuasa padanya, begitu pula mereka mengganti kain Ka'bah di hari Asyura, seperti yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kalau orang jahiliyah aja melakukan hal yang baik di bulan Asyura, kenapa kemudian kita enggak?
Faedah ke-31, pengagungan hari Asyura dilakukan dengan cara berpuasa. Sebagai bentuk syukur dan atas keselamatan dan kebinasaan musuh. Kita mengingat balasan Allah terhadap musuh-musuhnya dan musuh-musuh para rasulnya. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Nanti ada orang ini itu melawan ritual ini, dan tidak usah. Faedah ke-32, sebagian manusia banyak buat ritual-ritual yang tidak disyariatkan di hari Asyura, seperti dilakukan oleh ahli bid'ah, syiah, rafidah, yang menjadikan Asyura sebagai hari berkabung atas kematian Al-Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka menjadikannya sebagai hari bersedih, meratap, mukul baju, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, bahkan melukai diri sendiri. Semua itu adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wa Jallalah. Bahkan termasuk perkara jahiliyah, karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal hudud, bukan golongan kami orang yang menampar pipi, ausakol, juyub, atau orang yang mengoyak bajunya, wal jahiliyah, atau orang yang kemudian berdoa ya, atau berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Seorang mukmin sejatinya jika ditimpa musibah maka dia bersabar dan berharap atas musibah tersebut serta ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah. Faedah ke-33, betapa banyak manusia yang tertipu dan masuk ke dalam perangkap syaitan pada hari Asyura ini sehingga mereka jatuh dari jalannya orang-orang yang beriman. Sebagian mereka menjadikannya sebagai hari berkabung, takziah, sebagian lagi melakukan hal yang sebaliknya, menjadikan sebagai tempat bergembira, berkumpul, berpesta sambil bernyanyi-nyanyi. Bagian lain membuat kue dan makanan khusus dari tersebut. Hal ini seperti ada unsur tasyabuh dari kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Semua ini termasuk perkara bid'ah dan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayahnya terhadap semua perbuatan dan perkataan kita agar selalu berjalan di atas amalan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.